Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Febrian Saifullah dengan NIM 19099666 dari Pendidikan Teknik Elektro kelas B Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen peserta didik untuk menghapus salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Sekolah ini didirikan bukan untuk guru, bukan juga untuk orang tua, bukan pula untuk kepala sekolah, tetapi untuk peserta didik. Oleh karena itu, tanpa peserta didik tidak akan ada sekolah balikan jika ada banyak guru dan kepala sekolah. Dengan demikian, layanan yang akan diberikan kepada siswa harus didahulukan. Sekolah dengan komitmennya terhadap pendidikan memerlukan pendekatan individual terhadap pendidikan yang dapat ditawarkan melalui layanan peserta didik. Peran guru menjadi lebih sulit jika sekolah menutup akses personel lain, antaranya seperti pustakawan, dokter, dan tenaga pendidikan lainnya, yang bertanggung jawab tentunya terhadap layanan peserta didik. Oleh karena itu, manajemen peserta didik harus dilihat sebagai bagian terintegrasi dari sistem sekolah, mulai dari peserta didik, mulai peserta didik itu masuk sampai keluar dari sekolah. Lalu yang kedua ada konsep dasar mengenai konsep manajemen peserta didik ini. Pertama, pengertian. Apa sih manajemen peserta didik itu? Bisa dilihat, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration merupakan penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik dari sekolah tersebut atau suatu lembaga pendidikan. Aktivitas tersebut berupa sejumlah layanan atau servis bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan optimal setiap individu melalui pendidikan. Ini pengertian manajemen peserta didik menurut Davis pada tahun 1953. Layanan itu membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan wawasan, orientasi diri terhadap masyarakat, dan pilihan pendidikan, pekerjaan, dan vokasi. Dengan demikian, layanan tersebut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Gitin pada tahun 1965. Selanjutnya ada tujuan. Apa sih tujuan manajemen peserta didik ini? Layanan peserta didik ini tersedia untuk semua siswa dengan menggunakan berbagai sumber daya dengan orientasi fokus pada pengembangan, pencegahan, dan perbaikan. Namun harus diakui bahwa bahkan program ini tidak akan dapat menyembuhkan atau memperbaiki semua masalah peserta didik. Ini adalah program yang akan membantu peserta didik mendapatkan manfaat dari layanan yang diberikan oleh sistem sekolah. Oleh karena itu, Irvin Whiteside 1983 mengungkapkan tujuan manajemen peserta didik secara komprehensif. Berikut ini akan disampaikan secara komprehensif. Pertama, tujuan peserta didik ini, manajemen peserta didik ini untuk memberikan layanan bagi semua peserta didik dalam sistem sekolah. Ya, program ini bukan hanya untuk peserta didik reguler, akan tetapi juga bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Di banyak negara contohnya, upaya untuk mencapai sistem yang lebih inklusif telah menghasilkan peran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus ini untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler.
Kemudian sekolah mestinya mempunyai data lengkap mengenai siswa atau siswi berdasarkan kebutuhannya, sehingga dapat mengembangkan program layanan peserta didik. Semisal apa ya? Jadi untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam pengelompokan berdasarkan remedial, kemudian grouping, ability grouping, for regulation, instruction, dan gifted student group yang merupakan kelompok sasaran dalam memberikan layanan peserta didik. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk menyediakan layanan yang berorientasi pengembangan, pencegahan, dan perbaikan. Keseimbangan diperlukan untuk memastikan bahwa layanan terkonsentrasi di semua arena. Sebagai contoh, seorang guru bimbingan, konseling, pada seorang guru dalam menangani peserta didik yang mengalami masalah kesulitan belajar di kelas. Dengan demikian, peserta didik tersebut tidak perlu ditangani oleh seorang psikolog. Jadi, fungsi kedua ini bisa dilihat oleh teman-teman semua bahwa sekolah juga harus menyediakan layanan yang berorientasi membangun pencegahan dan perbaikan, antara lain banyak sekali kan, atau setiap sekolah mempunyai BK atau bimbingan konseling yang dimana bertujuan untuk mengembangkan atau pencegahan dan perbaikan pada setiap muridnya. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu untuk memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memelihara iklim sekolah yang memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan siswa dan meminimalkan kemungkinan munculnya masalah serius. Iklim sekolah merupakan aspek kunci kepemimpinan kepala sekolah. Semisal hasil studi dalam Kearney and Krajicek pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa kepemimpinan masing-masing sekolah, terutama kepala sekolah, mempengaruhi iklim sekolah. Seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yang keempat yaitu untuk menyediakan berbagai sumber daya bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk membantu peserta didik pada saat mengalami kesulitan yang memerlukan bantuan khusus dan individual. Prosedur evaluasi ini dan penempatan adalah contoh dari komponen tersebut. Melalui penilaian spesifikasi yang dilakukan oleh sekolah bersamaan dengan masukan dari guru dan orang luar, maka pemahaman lengkap tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dapat ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip nih. Prinsip dari manajemen peserta didik ini, jadi semua tugas pekerjaan manajemen peserta didik harus bekerja sama tanpa jaminan status hierarki administrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa personil yang bertugas dalam manajemen peserta didik ini beragam, seperti sekolah, satuan pengalaman sekolah, pekerja sosial, kemudian apalagi pustakawan, pembinaan pramuka, dan sebagainya. Ragam keahlian tersebut tentunya terdapat di sekolah-sekolah yang telah maju. Pada umumnya di sekolah kita, kadang manajemen peserta didik ini merupakan tanggung jawab guru dan atau kepala sekolah. Pun demikian, mereka harus bekerja sama dalam kerangka interaksi untuk kepentingan pendidikan, bukan interaksi formal yang berbasis hierarki administrasi. Meskipun seperti itu, spesialis diperlukan untuk melaksanakan program penting bagi mereka agar bersikap baik dalam pandangan dan pendekatan dalam menghadapi masalah peserta didik. Selanjutnya, keempat ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Semua kegiatan di sekolah pada dasarnya ditunjukkan untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Upaya itu akan optimal jika peserta didik itu sendiri berupaya aktif mengembangkan diri
sesuai dengan program-program yang dilakukan sekolah. Jadi kegiatan di sekolah pada dasarnya ditunjukkan untuk membantu peserta didik. Jadi kembali lagi pada peserta didiknya tersebut. Lalu ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, kemudian ada rekrutmen peserta didik, yang ketiga ada seleksi peserta didik, yang keempat ada orientasi peserta didik, yang kelima ada penempatan peserta didik, yang keenam ada pencatatan dan pelaporan. Nah, seperti itu sampai ada 6. Selanjutnya ada layanan peserta didik. Layanan peserta didik itu apa sih? Ya. Jadi untuk layanan peserta didik ini merupakan bidang garapan manajemen peserta didik. Jadi, sekolah ini tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau ilmu teknologi atau ilmu yang lainnya saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan memerlukan suatu manajemen layanan peserta didik yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya. Entah itu kebutuhan ini tidak mungkin terpenuhi oleh layanan pembelajaran, ya. Jadi sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Karena itu, layanan peserta didik ini sering disebut juga sebagai layanan khusus. Di sini ada uraian mengenai layanan peserta didik. Yang pertama, ada layanan bimbingan dan konseling macam-macam ya. Layanan perpustakaan, layanan kantin atau kafeteria. Keempat ada layanan kesehatan. Kelima ada layanan transportasi. Yang keenam ada layanan asrama, dan terakhir ada layanan ekstrakurikuler ini. Nah, ada yang menarik dalam layanan ekstrakurikuler ini. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka, melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di lembaga pendidikan. Menurut Suharsimi pada tahun 1986, kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan tambahan, kegiatan ekstra, dengan judul ekstra kan. Jadi di luar struktur program yang ditemukan di semua tingkat sistem sekolah kita. Istilah kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan kegiatan non kelas, ya, non classroom activities. Telah digunakan secara bergantian untuk memberikan pengalaman, ya. Tujuan untuk memberikan pengalaman seperti debat, kemudian atletik, musik, drama, apalagi publikasi sekolah, OSIS, klub sekolah, kontes, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Secara umum, kegiatan ekstrakurikuler ini bersifat sukarela, merupakan kegiatan pilihan dan berfungsi sebagai berikut ya. Yang pertama sebagai reinforcing learning, yang kedua sebagai supplementing coursework. Fungsi lain dari kegiatan ekstrakurikuler ini untuk melengkapi mata pelajaran yang bersifat efektif, ya. Fungsi ini melengkapi kurikulum dan pemahaman yang tidak mungkin dalam pengaturan kelas secara reguler. Yang ketiga yaitu sebagai integrating knowledge, ya. Yang keempat ada democratization. Jadi teman-teman semuanya, kegiatan ekstrakurikuler ini dikatakan sebagai pendamping kurikulum, sebagai pendamping kurikuler di sekolah. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi atau minat, bakat,
dan hobi yang dimilikinya di luar jam mata pelajaran wajib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen peserta didik ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.